Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Pradiska Galuh Andira dengan NPM 2050657, Nurwulan dengan NPM 2050659, dan Talita Intan Narulita dengan NPM 2050671. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran sastra di sekolah dasar. Pengertian sastra. Kata sastra pada awalnya sebenarnya adalah keosastraan. Akan tetapi orang lebih suka menggunakan istilah sastra. Kata keosastraan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu susastra, dengan memperoleh imbuhan ke dan an. Kata su berarti baik dan indah, dan kata sastra berarti tulisan atau karangan. Jadi, keosastraan adalah sebuah tulisan atau karangan yang indah dan baik. Semua tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Tujuan pembelajaran sastra. Di sekolah dasar, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan berapresiasi sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa dilakukan secara terintegrasi, sedangkan pengajaran sastra ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hak DKK tahun 1987 bahwa pembelajaran sastra di sekolah dasar harus memberi pengalaman pada murid yang akan berkontribusi pada 4 tujuan. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan pada buku. Yang kedua, menginterpretasi bacaan sastra. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Dan yang keempat, mengembangkan apresiasi. Fungsi dan manfaat pembelajaran sastra. Fungsi sastra bagi hidup dan kehidupan manusia adalah yaitu yang pertama, fungsi reaktif, yaitu fungsi atau manfaat memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur. Yang kedua, fungsi didaktif atau fungsi atau manfaat yang mengarahkan dan mendidik pembaca karena mengandung nilai-nilai moral. Fungsi estetika, yaitu fungsi atau manfaat yang dapat memberikan keindahan bagi pembaca karena bahasanya indah. Yang keempat, yaitu fungsi moralitas atau fungsi yang dapat membedakan moral yang baik dan tidak baik bagi pembacanya. Yang terakhir, yaitu fungsi religius, yaitu fungsi atau manfaat yang mengandung ajaran-ajaran agama yang harus diteladani oleh pembaca. Jenis-jenis pembelajaran sastra. Sastra tidak bisa dikelompokkan ke dalam aspek keterampilan berbahasa, karena bukan merupakan bidang yang sejenis. Pembelajaran sastra dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembelajaran bahasa, baik dengan berketerampilan. Pembelajaran sastra mencakup hal-hal berikut. A. Menulis sastra, yaitu menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, dan menulis drama. B. Membaca sastra, yaitu membaca karya sastra dan memahami maknanya, baik terhadap karya sastra yang berbentuk puisi, prosa, maupun naskah drama. C. Menyimak sastra, yaitu mendengarkan dan merefleksikan pembaca puisi dan dongeng. D. Berbicara sastra, yaitu berbalas pantun, deklamasi, mendongeng, dan bermain peran. Tahap-tahap pembelajaran sastra. Yang pertama yaitu menulis sastra. Penulisan sastra membutuhkan penghayatan terhadap pengalaman yang ingin diekspresikan, penguasaan teknik penulisan sastra, dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua yaitu membaca sastra. Membaca sastra adalah pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan hakikat pembaca, hakikat sastra, dan membaca sastra, teknik memahami dan mengomentari karya sastra. Yang ketiga yaitu menyimak sastra. Pengembangan kemampuan mendengarkan, memahami, dan menanggapi berbagai ragam wacana lisan, kemampuan siswa, imajinasi yang terkandung dalam karya sastra yang dilisankan. Yang terakhir, berbicara sastra dalam memahami pikiran, perasaan, dan kemampuan melisankan karya sastra yang berupa menuturkan, membawakan, dan membacakan karya sastra.
Jadi, kesimpulannya, di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa, mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.